syaratnya untuk bersahabat tetap ya self love. Tidak boleh konyol. Jadi mencintai diri sendiri. Lend yourself to others, but give yourself to yourself. Boleh kamu pinjamkan dirimu untuk orang lain, tapi berikan dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi bersahabat bukan berarti bunuh diri, melenyapkan dirimu sendiri, enggak. Yang tadi berkorban, memberi untuk sahabat itu meminjamkan dirimu untuk orang lain, bukan memberikan dirimu untuk orang lain. Jadi engkau juga harus tegak di atas kakimu. Bagaimana engkau bisa membantu sahabatmu? Bagaimana engkau bisa menolong sahabatmu kalau engkau sendirilah perlu ditolong, perlu dibantu? Enggak. Jadi tetap harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Makanya kata De Montaigne, a wise man never lost anything if he has himself. Orang bijaksana itu tidak pernah kehilangan apapun selama dia punya dirinya sendiri. Jadi cinta diri jadi syarat. Nah, jadi meskipun biarkan aku sakit asal engkau sehat, tidak boleh. Nah, kalau kamu sakit nanti malah menyusahkan sahabatmu. Aku miskin tidak apa-apa asal engkau kaya. Ya nanti sahabatmu kamu mintai utang terus. Jadi enggak, ya kamu harus kuat, kamu harus berdaya, kamu harus tegak. Makanya kadang-kadang demi dirimu itu ya dengan sahabat itu kadang ya ada cueknya, ada ignoren itu kadang-kadang capek aku sama kamu, itu menjauh sebentar nanti balik lagi enggak masalah. Maka kata De Montaigne, ignorant is the softest pillow of which man can rest his head. Sikap cuek itu bantal yang paling lembut di mana seseorang dapat meletakkan kepalanya. Dalam hidup ini kadang-kadang ada banyak hal berat, termasuk dalam persahabatan. Nah, solusi paling mudah apa? Cuek, ignorant. Tugas belum selesai, ujian bersusul-susulan, pacar nganggep itu kan urusan wakil bertumpuk-tumpuk. Cara paling mudah apa? Peduli amat. Itu namanya ignorant. Mengistirahatkan diri dulu sebentar. Kata De Montaigne apa? Softest pillow. Bantal yang paling lembut untuk kita istirahat sementara. Tidak usah dipikir dulu semuanya, istirahat dulu. Nah ini hidup itu yo kita harus punya sandaran, punya bantalan. Ndak kok kenceng terus. Nanti terlalu sering kenceng, nanti kamu ndak lama stroke, stres, gangguan jiwa. Yo santai lah. Jadi di dunia ini saya tadi baca ndak sengaja itu setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Lo bayangkan kita ngaji 2 jam. Itu kalau dibagi 40 detik, sudah berapa orang tewas bunuh diri sepanjang kita ngaji. Jadi mengerikan ya jumlahnya. Di Indonesia ini jumlah orang yang sakit jiwa diperkirakan sekitar 16 juta. Meskipun hanya 10% yang sadar dia sakit jiwa dan mau berobat ke rumah sakit jiwa. Sisanya 90% mungkin sebagian juga ngaji malam hari ini. Jadi kamu tidak sadar padahal sakit jiwa. Maka kata De Montaigne antara lain tadi, ayo ignoran lah sekali-sekali. Tidak harus mikir semua masalah. Kadang-kadang kamu itu hidup santai-santai mikir masalah besar-besar. Woyo ambil nafas, Pak gimana Pak ini? Dunia digital ini sudah disrupsi, wis kaboten mikire. Ngapain kamu memanggul problem-problem besar peradaban? Ya untuk santai-santai ndak apa-apa. Untuk
omong kosong seperti tadi ndak apa-apa lah. Neng yo aja mikir tenanan. Itu jadi kita nikmati hidup ini sekadar kemampuan kita. Nah, kadang-kadang perlu ignorance tadi. Wah, ini ada masalah bla bla bla. Yalah, peduli amat sih, penting aku santai dulu. Seneng-seneng dulu ndak masalah. Biar ndak sakit jiwa tadi ya. Self love termasuk urusan sahabat tadi ya. Yo sahabat berkorban untuk sahabat yo. Neng sahabatin jengkeli terus yo, sekali-sekali ignoran ndak masalah. Meskipun nanti kembali lagi. Nah, ketemu sahabat kok tiap hari minta tolong, terus itu kan kamu jengkel. Begitu datang ke kos-kosan kan, masalah apa lagi ini? Mesti kamu kan gitu. Jadi yo, oke ya, jadi ya wis sekali-sekali ignoran lah, ndak usah dipikir lagi. Baik, nah menarik gagasannya tadi ya De Montaigne tentang salah satu yang sering dihubungkan dengan persahabatan, yaitu pernikahan. Ada beberapa quotes yang terkenal tentang pernikahan dari De Montaigne. Yang pertama itu, kalau ada pernikahan kok baik, pernikahan kok langgeng, pernikahan kok sukses. Kata De Montaigne, karena corak persahabatannya kuat. Jadi, maka ini nanti diwarisi gagasan ini oleh Nietzsche. Jadi cara milih pasangan hidup yang baik adalah carilah yang layak dijadikan sahabat. Yang paling mungkin jadi sahabatmu. Nah, jadi ini rumus kata De Montaigne. Pernikahan itu kan bertemunya dua jiwa. Nah, akan bisa langgeng kalau polanya pola persahabatan. Jadi ini rumusnya. Jadi persahabatan setelah menikah itu luar biasa. Tapi persahabatan sebelum menikah berarti kamu ditolak tadi. Kamu diajak sahabatan saja. Jadi if there is such a thing as a good marriage, it is because it resembles friendship rather than love. Bukan cinta, tapi persahabatan. Karena dalam persahabatan ada unsur mutual, kerjasama, saling memahami, dan lain sebagainya. Itu pendapatnya yang pertama. Menarik pendapatnya yang kedua. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband. Pernikahan yang baik itu adalah antara istri yang buta dan suami yang tuli. Nah, karena nanti banyak masalah yang muncul karena istri yang melihat kemana-mana. Akhirnya iri sama tetangganya, sama yang lain, terus nuntut suaminya dan lain sebagainya. Nah, maka istri yang buta atau yang istri-istri latihan tidak terlalu melihat kemana-mana. Apalagi kalau pas jalan-jalan di mall, wah itu wis. Kalau sudah lihat kemana-mana alamat itu. Ingin ini, ingin itu dan macam-macam. Atau iri dengan yang lain-lain. Melihat kemana-mana berarti tuntutan yang macam-macam, yang kadang-kadang menyusahkan. Maka kalimatnya between blind wife. Kalau suami dituntut yang deaf. Deaf itu tuli. Tuli itu maksudnya tidak mudah terpengaruh. Laki-laki itu panutan, kepala dalam rumah tangga. Kalau dia mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh, sulit dia memegang kemudi kendalinya rumah tangga. Dia harus punya prinsip dan teguh, tidak mudah tergoda. Nah, jadi berarti deaf bisa juga diartikan tidak mudah tergoda rayuan
Yo, perempuan yang lain. Termasuk ndak mudah stres mendengar cerewetnya istri. Ndak mudah, itu namanya div. Jadi laki-laki latihanlah menuli, tidak mudah terpengaruh. Perempuan jaga pandangan, latihan tidak melihat kemana-mana yang membuat hati tidak tenang. Ini nanti kalau saya pakai istilah jaga pandangan, dalilnya banyak. Baik, ini rumus kedua dari De Montaigne. Rumus ketiga, nah ini menarik untuk yang jomblo ya. Boleh dipakai dalil. Pernikahan itu seperti sangkar burung. Burung yang ada di luar penasaran untuk masuk dalam sangkar, sementara yang ada di dalam begitu putus asa ingin keluar. Jadi kata De Montaigne, kayak teman-teman yang belum nikah itu kan rasanya, kapan aku nikah, sopo jodohku, pikirannya kan itu terus. Nah yang nikah kadang-kadang sebaliknya, ngapain kemarin aku cepet-cepet nikah. Jadi sama saja, yang sudah masuk, terlanjur masuk, pingin keluar, yang di luar pingin masuk. Nah itu nanti uraian sendiri ya. Ini saya bilang tadi De Montaigne itu pengalamannya sendiri. Jadi dia melihat itu. Mungkin dia melihat orang-orang yang belum nikah betapa gelisahnya untuk pingin menikah. Sampai kalau ditanya kapan nikah, stresnya luar biasa. Sementara yang sudah nikah juga begitu. Kewapok-kapok, aduh ngapain kemarin cepet-cepet ke susu. Jadi, nah ini sebenarnya quotes dari De Montaigne ini mengajarkan kita untuk yang pertama, ya segala sesuatu mari dijalankan secara sadar, secara kritis, tidak hanya ikut-ikutan. Kalau memang mau nikah ya atas keputusan, pilihan, keinginan kita sendiri. Ndak nikah pun begitu. Dan setiap tindakan di balik itu ada tanggung jawab di baliknya. Milih ndak nikah atau milih nikah ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Maka mari jadi orang yang bertanggung jawab. Baik, jadi ini persahabatan yang dihubungkan dengan pernikahan. Jadi rumus pernikahan yang bahagia, persahabatan.